Saya kira setelah Pak Jokowi itu siapa? Umumnya seperti itu. Tapi jawaban saya ada 3 dasar pemikiran. Pemikiran yang pertama adalah dasar politik. Karena apa? Sudah berapa puluh kali kita melaksanakan pemilihan umum, coblosan. Entah negeri ini masih seperti ini. Ukuran yang paling bisa kita lihat itu adalah nasib rakyat. Kalau Mas Indra pergi dari Ketuban ke Rumah Eyang, lewat desa-desa, lewat jalan-jalan di kota-kota kecil, umumnya warung-warung itu pada tutup. Dan umumnya itu warung-warung rakyat itu pada seyok-seyok semua. Artinya bergulirnya duit secara nasional itu mungkin masih gerombol di ibu kota yang namanya Jakarta sana. Oleh karena itu saya berharap secara politik kelihatannya sistem republik itu kok akan selesai ya, kelihatannya loh ya, karena rakyat itu sudah jenuh berkali-kali coblosan, hasilnya entoh tetap saja. Nah, oleh karena itu apa ada sistem yang kira-kira bisa menjanjikan rakyat itu hidupnya tentram, damai, ayem, tentrem, tidur pun nyenyak, siang pun perut tidak sampai kelet ke gicoan, ya. Ada. Karena negeri kita dulu waktu masih era Majapahit itu pernah dipimpin seorang wanita yang bernama Tribuana Tunggadewi. Itu gambarnya ada di atas piano itu. Beliau waktu memimpin Majapahit itu wibawa itu selama 341 tahun, 2/3 dunia. Karena beliau itu fokusnya mempelajari tentang kelautan, ya. Laut Selatan diimitkan, di sana ada seorang Ratu Mas yang namanya Ibu Ratu Mas di Istana Laut Selatan. Diimitkan itu berarti belum tentu ada. Belum Nah, tentu diimitkan ada. itu karena mungkin leluhur kita memberi spirit kepada anak cucu dan cucu bahwa itu loh samudra di Laut Selatan itu loh penjaga NKRI. Karena imit itu banyak orang tiap sore itu ngebong dupo di pinggir pantai. Akibatnya apa? Musuh itu mau masuk ndak berani. Waduh, hati-hati, itu ada orang sedekap sambil ngebong dupo itu. Jangan-jangan di gunung-gunung itu tentara bawa bedil semua. Dan itu 65 itu pernah begitu, Mas Indra. Tahun 65 Amerika itu Armada 7 sudah 11 km dari Cilacap. Ya. Mau mendarat, mau mepet begitu, karena hitungan mereka apa? Kalau Bung Karno memberi komando, yang ikut saya di belakang saya, lawan saya di depan saya, mesti tembak-tembakan. Armada 7 itu full dengan senjata ringan. Kalau Jawa Timur tembak-tembakan orang Jawa Tengah didumi senjata, Jawa Tengah musuh Jawa Barat juga didumi senjata. Kalau mereka sudah saling bedil-bedilan dan mati di itu, barulah mereka mendarat lalu menguasai Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa sudah dikuasai mereka, NKRI atau Asia ini habis. Karena tugas orang Jawa itu adalah hamemayu hayu ing bawono, menjaga perdamaian dunia. Orang Jawa cukup sedekap gini aja bisa menghancurkan negara lain, dan itu pernah terbukti ya. Kapan-kapan aja kita viralkan. Gimana yang terus untuk yang pengganti Pak Jokowi ini kan sekarang secara struktural KPU udah bergerak ya, partai politik semuanya udah berjalan untuk menyongsong kontestasi Pilpres 2024. Apakah kemudian akan ada satu titik di mana ini semua akan diakhiri di 2024 dan kemudian akan kembali kepada sistem kerajaan atau seperti apa menurut jenengan? Ya, kelihatannya nanti ada seseorang, tidak usah kita sebut namanya, itu akan menang tipis. Ya. Akibat menang tipis itulah timbul satu disinteraksi sosial. Disinteraksi sosial karena proses sejarah itulah yang nanti menggiring bangsa ini untuk mencari pemimpinan yang disebut kepala negara. Pada waktu zaman Bung Karno sebenarnya sudah sistem kerajaan. Presiden sebagai kepala negara, politiknya diurusi Perdana Menteri. Inilah makanya tahun 65 Bung Karno itu dijatuhkan karena sistem ini nanti akan membahayakan blok barat. Dan sekarang nanti kalau tidak ada alang merintang, bulan November ini
saya dengan Mas Edi dan Dr. Sofyan diundang ke Abu Dhabi di Eropa sana, di Timur Tengah agak ke utara. Apa? Orang Barat itu sekarang sudah sulit bernapas, ya, karena stom-stom pabrik, karena pohon-pohon sudah habis semua. Dan itu butuh zat yang namanya zat karbon, ya, karbon untuk menyerap itu. Dan kita produksi karbon terbesar di dunia, makanya akan membeli dari sini. Dan nanti kalau ini nanti sudah kita go pabrikan secara internasional, itu satu, kita menghijaukan bumi, kedua kali sekaligus seluruh Indonesia NKRI ini Sabang Merauke suruh menanam suatu pohon itu. Setiap keluarga itu kalau pohon itu ditanam segini, kalau kira-kira sudah segede gini, itu hasilnya itu bisa kita tampung, kita beli, lalu itulah untuk kita ekspor ke Eropa Timur dan Eropa Barat sana. Ya, terkait dengan Pilpres tadi, menurut yang menang tipis itu akhirnya gimana yang tadi? Ada sesuatu calon capres yang menang tipis. Karena menang tipis itulah timbul satu gejolak sosial. Ini di luar hitungan manusia. Karena menurut saya yang rajin gelut di bidang spiritual, saya masih percaya dengan leluhur. Bahwa leluhur kita ini umpama masih hidup itu mungkin nangis melihat anak cucu ini. Karena apa? Karena kepribadian semakin tipis, ya, ekosistem semakin rusak, tanaman dulu yang ditandur leluhur-leluhur. Misalnya orang Babat suatu desa, pasti leluhur itu mencari sumber air. Dan pasti sumber air itu dikasnya ada pohon yang besar lah. Pohon-pohon yang besar, sumber-sumber air itu sudah pada dilipas semua. Jadi ini gejala-gejala yang akhir-akhir ini agak ekstrim kita sama Mbak Astrid kalau diskusi terus-terus. Ini loh, akibat binatang-binatang banyak yang difitnah. Akhirnya binatang itu berubah menjadi manusia. Perilaku manusianya menjadi binatang yang merusak alam. Padahal binatang itu justru menjaga ekosistem. Tretongnya, ya, teleknya bisa menyuburkan ini, menyuburkan ini. Oleh karena itu, non sewu, saya tidak mendiskreditkan orang yang percaya dengan idul kurban, ya. Saya terus terang aja, kalau makan daging dari hasil idul kurban, saya tidak sampai hati, ya. Kenapa? Karena sapi diturunkan di bumi itu untuk menolong manusia, garap sawah, narik gerobak dan lain sebagainya. Loh, mungkin kalau menjaga stabilitas sirkulasi secara umum boleh disembelih, ya, boleh, tapi jangan dikorbankan gitu loh, ya, jangan dikorbankan. Bahkan pada waktu yang buyut Nabi Ibrahim, kenapa kok saya katakan yang buyut? Karena beliau orang Jawa. Nabi Ibrahim orang Jawa? Orang Jawa, dari Gunung Penanggungan sini. Beliau orang cerdas dan pinter. Pada waktu mempunyai putra yang pertama yang namanya Ismail, itu diperintahkan dibunuh. Tapi yang dibunuh itu nafsu binatangnya, bukan binatang yang dibunuh. Kelakuan manusia itu jati, sak anak bojomu, sak putu, sak dulur, ojo berkelakuan seperti binatang gitu loh. Binatang itu apa sih? Nafsu kita itu kalau tak terkendali artinya ya akhirnya menjadi binatang juga. Nah, ini mungkin alam itu sudah begini. Kok beberapa minggu yang lalu di Gunung Bromo itu ada fenomena yang aneh. Ini disaksikan oleh banyak orang. Ada naga merah kayak keluar api gitu, muter-muter 20 kali. Di film sama teman saya dari mantan PU dari Jakarta, kebetulan ngelakon di sana, terus sama burung punik, ya. Nah, padahal burung punik itu burung surga, dan ini api itu digambarkan sebagai neraka. Loh, neraka dengan surga kok jadi satu muter-muter bareng. Itu gejala apa? Itu di Gunung Bromo, ya? Di Gunung Bromo. Kapan itu? Ya kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu. Iya, 2 minggu yang lalu. Itu bisa dilihat banyak 1 orang. 1 minggu yang lalu. Bisa dilihat banyak orang. Banyak orang yang melihat, banyak orang. Nanti saya tunjukkan Mas Mas Indra. Dikirim yang ya? Saya kirim manunya ya. Itu jadi itu mungkin ya bacaan alam supaya manusia ini sadar lah begitu. Lalu yang kedua, kenapa kok di Gunung Bromo?
Gunung Bromo itu kan gunung yang sangat sakral karena orang-orang yang masih asli Jawa umumnya itu ada di sana. Sehingga orang Jawa itu dengan alam itu sangat peka sekali dan selalu hormat terhadap alam. Karena kalau sedikit dimodernkan ya, alam itu bentuk Allah itu sendiri. Allah itu Maha Pengasih, Pemurah lagi Penyayang. Apa yang tidak diberikan alam pada kita, ya? Kita bangun demi bangkai, kita tanami anjing, kita tanami babi, kita tanami celeng, masih memberi bunga yang harum, masih memberi biji-bijian yang dimakan oleh manusia. Jadi bentuk Allah itu adalah alam ini yang kelihatan. Ini otak-atik pikiran saya aja. Nah, ketika kemudian Eyang Jati tadi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim berasal dari Penanggungan, ya, pengetahuan itu didapat Eyang Jati dari mana? Saya ini punya kebiasaan melacak sukma, ya. Beliau sudah wafat, dikatakan wafat mungkin sekian ribu tahun yang lalu, tapi sukmanya kan masih ada, ya. Jadi sukma itu masih ada di muka bumi ini aja terus. Jadi saya pernah melacak beliau itu hidup sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, ya. Terus saya pengen tahu namanya juga. Nama beliau itu Romo Simo Singoro Wonokerto. Setelah itu waktu itu Atlantik mau tenggelam, laut ke permukaan, ya. Itu diviralkan oleh seorang barat sana yang namanya Profesor Dr. Arisio Santos. Dulu bangsa Atlantik ada bangsa yang jenius dan cerdas. Karena Atlantik tenggelam laut ke permukaan, beliau lalu eksodus menyelamatkan diri. Kemana? Ke puncak Gunung Arjuno. Itu utaranya rumah saya sana, di Gunung Arjuno itu. Nah, lalu di sana sebanyak 10 orang. Karena umpama sekarang itu pergi ke plaza, ke pasar, ikut saya, mau ada bencana alam besar gitu. Nah, orang-orang tidak percaya. Alah, kafe masih rame, dogem-dogem masih enak, sate masih enak, jangan percaya, tidak ada mendung, tidak ada apa-apa kok. Nah, itulah kemurahan Sang Maha Kuasa. Bagaimanapun bumi diciptakan itu harus dihuni oleh manusia-manusia paripurna, manusia-manusia yang faham akan hukumnya Sang Maha Kuasa. Lalu ikutlah 9 orang naik lewat di Purwosari sini dekat Pegadian, itu ada yang Gusekutrem, yang Semar, yang sampai ke Perpat Kepanasan. Saya pernah naik juga ke sana. Lalu setelah ke sana, beliau waktu itu mengajak pada yang diajak tuh gini kan, ayo timur mana? Karena udah mendung poteng gitu. Oh, timur sana yang matahari. Yaudah dikasih tenger batu gede. Batu gede kira-kira 3 meter gitu gede. Anehnya batu besar itu hanya diangkat, diangkat di atas batu yang kecil gitu. Beratus-ratus tahun tidak roboh. Hebatnya leluhur kita bukan main. Jadi nggak tahu.